satu. Yang pertama ada hubungan antara keanggotaan lembaga negara. Yang pertama hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK dapat terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya sesuai dengan undang-undang atas usul DPR. Ini terjadi apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti mengkhianati negara, korupsi, tindakan pidana berat, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian MPR meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Hasilnya dibawa ke rapat sidang paripurna DPR untuk memutuskan untuk diteruskan ke MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan minimal dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir. Yang kedua ada hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kemudian ada lagi hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR. Selanjutnya ada hubungan antara MPR dan DPD. Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengontrol pembuatan UU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta pertimbangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Kemudian ada hubungan antara MA, DPR, dan Presiden. Hubungan antara MA, DPR, dan Presiden dapat dilihat dari pengangkatan calon hakim agung MA. Calon hakim agung MA diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian dilanjutkan untuk ditetapkan oleh Presiden. Lalu yang terakhir ada hubungan antara MK, MA, dan DPR. Hubungan antara MK, MA, dan DPR terlihat dalam hal pemberian putusan atas pendapat DPR terkait penyelenggaraan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Hubungan fungsional merupakan hubungan antar lembaga-lembaga negara dengan melihat pada fungsi dari lembaga-lembaga negara tersebut. Secara fungsional, hubungan antar lembaga nampak antara hubungan antara DPR, DPD, dan Presiden dalam membuat UU dan APBN dan juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta imunitas. Dalam hal pembuatan UU dapat dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 dan pasal 22D teman-teman. Hubungan pembuatan UU hanya terjadi anggota DPD dengan Presiden, sedangkan DPD hanya mempunyai hubungan dengan DPR. Hubungan antar DPR dan dengan DPD sifatnya juga terbatas, yakni dalam pembuatan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan antara DPR dan DPD juga tampak dalam hal pemberian pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, agama, pendidikan, serta pengangkatan anggota BPK. Hubungan lainnya antara Presiden dengan DPR yakni dalam kaitan memberikan persetujuan oleh DPR berkaitan dengan pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pemberian pertimbangan oleh DPR menyangkut pengangkatan dan penerimaan duta, memberikan amnesti dan abolisi. 2. Serta hubungan dalam kerangka pembentukan Perpu. B. Hubungan antara Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden dalam hal pengangkatan Hakim Agung. Hubungan di sisi lain konteks memberikan rekomendasi di mana KAY mempunyai kewenangan dalam mengusulkan calon Hakim Agung. DPD memberikan persetujuan dan Presiden dalam konteks pengangkatan dan memberhentikan Hakim Agung. C. Hubungan antara BPK dengan Presiden dan menteri-menteri lainnya adalah dalam kerangka penyelenggaraan keuangan negara, sedangkan hubungan BPK dengan DPR yakni dalam rangka pemilihan anggota BPK oleh DPR dengan perhatikan pertimbangan DPD serta pengesahan oleh Presiden. D. Hubungan antara MA dengan MK Presiden dalam kerangka memberikan pertimbangan berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi.
Hubungan antara MA dengan MK, yakni bahwa kedua-duanya adalah merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman Indonesia. Di samping fungsi utamanya sebagai Court of Justice, demikian pula halnya dengan MA. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan pemerintahan adalah dalam menyelenggarakan pemilu, sedangkan hubungan antara KPU dengan DPR, DPD, dan Presiden adalah bahwa KPU diserahkan tugas untuk menyelenggarakan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Muldiasari. Di sini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hubungan pengawasan antar lembaga negara. Dalam menjalankan ketatanegaraan, Indonesia memiliki banyak lembaga negara dan memiliki keterkaitan antar lembaga negara satu dengan yang lain. Hubungan antar lembaga ini diharapkan bisa menjadi pengingat atau pengawas jika undang-undang sudah melenceng dari ketentuan negara. Adapun hubungan pengawasan antara lembaga negara, yaitu yang pertama, hubungan pengawasan antara DPR dengan Presiden. Anggota DPR berhak mengawasi segala tindakan Presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Lalu yang kedua, ada hubungan pengawasan antara DPD dengan pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam pelaksanaan otonomi ditentukan bahwa kewenangan DPD berkaitan dengan otonomi daerah baik dalam kerangka pembentukan UU maupun pengawasannya. Yang ketiga, ada hubungan pengawasan terjadi antara MA dengan Presiden, yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU. Selanjutnya, keempat, ada hubungan pengawasan antara MK dengan badan pembentuk undang-undang seperti DPR, DPD, dan Presiden. Pengawasan terjadi dalam rangka untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Kelima, ada hubungan pengawasan KPK dengan pemerintah dalam rangka melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan pelaporannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. Yang terakhir, hubungan pengawasan Komisi Ombudsman Nasional dengan pemerintah dan aparatur pemerintah, aparat lembaga negara, serta lembaga penegak hukum dan peradilan. Dalam pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.